Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin tanhal bil qad wa tanfaru bil rob wa tutobi hawaid wa nurul wafaid wa husnul khawatim masyaallah Muhammadil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli halin wa nafasin bi dzati kulli malmilak. Qala wa ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maqala aidon nahnu nakusu alaika naba'u bil haqq innahum yad'una annahum birabbihim yad'unal huda. Shadaqallahul adzim. Jamaah salat tarawih rahimakumullah. Patut kita bersyukur pada kesempatan malam hari ini kita masih diberi rahmat, nikmat pertama berupa nikmat sehat, nikmat masih diberi umur panjang, nikmat bisa melakukan ibadah, termasuk nikmat dalam beribadah pada malam hari ini yaitu beribadah untuk sholat tarawih, serta nikmat-nikmat yang lain yang sangat banyak sekali yang kita susah untuk menghitungnya satu persatu. Dua kalinya tak lupa sampaikan salam pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang mana beliaulah yang merubah dari zaman kegelapan menuju ke zaman terang benderang seperti saat ini. Jamaah manarulimi yang dimuliakan Allah. Peran pemuda untuk meneruskan perjuangan ulama. Kita tahu bahwa al ulamaul warasatul anbiya, dan pemuda sendiri kalau di dalam hakikat atau hikayat kisah di dalam surat Kahfi disebutkan adalah fityah, adalah suatu pemuda. Tadi kita sebutkan bahwa nahnu nakusu alaika naba'u bil haqq innahu fiyatu amanu bi rabbihim wajidnahum huda. Jadi ini adalah kisah yang benar Rasulullah, bahkan pemuda, dan dia akan beriman pada Tuhannya saat itu dan juga diberi petunjuk oleh Allah. Yang mana kalau kita lihat identitas pemuda, kalau kita mengacu pada Al-Quran, itu kami menemukan ada 9 kriteria. Yang pertama adalah idealis, di mana idealis itu yang tertuang di dalam kisah Ashabul Kahfi tersebut, di mana di kisah Ashabul Kahfi itu adalah para pemuda yang dengan gagah berani, dengan tekad bulat, dia betul-betul menentang daripada kezalimannya Raja Dikyanus namanya. Dia menentang dari kezaliman, bahkan dia juga sampai dikejar. Pada cerita akhirnya itu adalah dia sampai bersembunyi dalam gua. 7 pemuda tersebut bersembunyi dalam gua sampai 309 tahun. Beliau tidak tahu kalau selama itu, dia tahunya adalah hanya setengah hari, bahkan berapa jam. Bahkan beliaunya juga sambil berdoa. Nah, di dalam hakikat tadi, hikayat tersebut itu dari ayat nomor 9 sampai 26. Di ayat nomor 13 yang saya katakan tadi, cerita yang benar kata Allah kepada Rasulullah, dan di ayat 10 itu dia gak intinya berdoa. Doanya adalah yang sering kita baca.
mungkin banyak kita amalkan, di mana doa ini bagi orang tertentu ini adalah doa yang akan dimudahkan urusannya. Jika kita punya banyak urusan, insya Allah akan dimudahkan oleh Allah dengan doa ini. Doanya gampang sekali. Robbana atina miladunka rahmatan wa yilana min amrina rosada. Itu doa di ayat nomor 10 di surat Al-Kahfi. Dan itu tidak henti-hentinya dilakukan, dan insya Allah akhirnya dia dilindungi oleh Allah sampai dia ke kerajaan berikutnya, dan sudah kerajaannya tidak zalim lagi. Identitas yang kedua ini adalah yang kritis dan pemberani, sangat pemberani, yaitu di surat An-Anbiya nomor 6 ayat 60 sampai 67, yaitu ditokohkan oleh Ibrahim Khalilullah. Ibrahim Khalilullah itu adalah yang sangat pemberani, dan zamannya dia adalah zaman dengan Nabi Namrud, di mana Nabi Namrud itu juga nabi yang sangat zalim, dan dia penyembah berhala. Nah, konon cerita yang paling masyhur di sini adalah pemuda yang namanya Ibrahim ini adalah sangat pemberontak terhadap sesembahan Namrud tadi, sehingga dia membombardir atau istilahnya memotong dengan kapak untuk patung-patung kecil yang ada di sekitarnya, dan disisakan satu patung yang besar. Sisa patung satu besar ditaruh di lehernya patung besar tersebut. Pasti pagi harinya dipanggil oleh Raja Namrud, dan Ibrahim Khalilullah yang tertuduh karena selama ini beliau yang sangat-sangat menentang kebijakan atau apapun yang dilakukan oleh Raja Namrud yang laknatullah tersebut. Sehingga Nabi Ibrahim ditanya, siapa yang menghancurkan patung-patung ini? Jawab Nabi Ibrahim, ya patung yang besar. Jawabannya Namrud, nggak mungkin, patung kok bisa menghancurkan? Jawabannya Nabi Ibrahim, loh kalau nggak mungkin kenapa disembah? Tapi namanya raja, nggak mungkin salah. Salah pun jadi benar, benar pun bisa disalahkan. Sehingga tetap Nabi Ibrahim dibakar selama 3 hari dan dilindungi oleh Allah. Itu Nabi Ibrahim. Berikutnya bawahnya adalah Nabi Ismail dengan kemandiriannya, terkenal dengan identitas mandiri. Nabi Ismail itu ada di surat As-Saffat ayat 102 kalau nggak salah. Di sana pada saatnya Nabi Ismail sudah bisa diajak bicara, diajak kerjasama, maka Ibrahim baru ngomong, anakku, saya bermimpi akan menyembelih Anda. Bagaimana menurut pendapat Anda? Dengan pemikiran yang mandiri, Nabi Ismail menyatakan bahwa lakukanlah kalau itu perintahnya Allah. Karena dengan ayah melakukan itu, maka ayah adalah termasuk golongan orang yang sabar. Nah, itu kemandirian daripada Nabi Ismail. Nah, berikutnya adalah yang optimis, yang identitas optimis. Ya, ini pemuda semua ini. Saat itu muda, yaitu Nabi Musa. Ini terkenal Nabi Musa pada zamannya, bahkan dia bertengkar waktu itu diasuh oleh anak angkatnya Raja Fir'aun, itu bertengkar pun sampai membunuh oleh kaum Mesir di sana, membunuh. Memang gagah perkasa beliaunya. Nah, dari cerita pendeknya adalah beliau karena punya suatu kekuasaan dan punya kekuatan dan seterusnya, kekokohan daripada si Nabi Musa, dia merasa di zamannya adalah tidak ada orang yang sepandai dia. Akhirnya oleh Allah dia akan ditunjukkan ada yang lebih pandai dari Anda, yaitu carilah orang tersebut di 2 samudra, di pertemuan 2 samudra. Akhirnya mencari bertahun-tahun dengan optimis dia akan ketemu. Dengan bertahun-tahun berjalan kaki, di situ ada cirinya, itu ikannya yang loncat ke laut, disitulah ketemu. Begitu ketemu, dari cerita yang sangat masyhur, terkenal, bahkan difilmkan, itu adalah ketemu Nabi Khidir, di mana Nabi Khidir dikasih suatu syarat. Anda kalau bisa tidak menanyakan apa yang saya lakukan 3 kali berturut-turut, Anda boleh ikut saya.
Kalau sudah 3 kali Anda tanya terus nggak boleh ikut saya, akhirnya dia nggak bisa ikut karena 3 kali bertanya terus. Nah, itu yang optimis. Dan berikutnya adalah yang istiqomah. Pemuda yang istiqomah ini adalah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ini di dalam Al-Quran di surat Yusuf itu mulai ayat pertama sampai ayat 111 itu full ceritanya Nabi Yusuf semua. Kalau Nabi Ibrahim itu ada di Al-Baqarah, ada di ayat apa. Kalau Musa tadi yang cerita tadi ada di ayat Al-Kahfi 60. Jadi macam-macam. Nuh itu ada di mana. Nah, kalau yang Yusuf ini mulai dari ayat 1 sampai ayat 111 full ceritanya Nabi Yusuf. Dan diawali di surat nomor 3 itu mirip dengan nahnu nakusu alaika nababil haq. Kalau tadi cerita yang benar, ini nahnu nakusu alaika hasanatal khososi. Jadi ini adalah kisah diceritakan pada Rasulullah. Ini adalah kisah yang paling bagus, yang paling baik. Itu bedanya. Jadi sama-sama, tapi di ayat ketiga. Dan di ayat yang keempat, ini petakannya di ayat keempat. Di ayat keempat dia bermimpi. Itqala Yusufu li abi'i ya abadi ini ra'aitu ahada asyara kaukaban wasamsa wal qamara ra'aitu li sajidin. Lah ini mimpinya dia adalah nanti dari 11 bintang, matahari dan bulan itu sujud pada Anda. Pada akhirnya memang ya saudara 11 itu sujud pada dia. Tapi ini tidak boleh ceritakan. Tapi bocor halus. Karena istrinya Yakub itu punya istri yang lebih dari satu, sehingga itu yang mendengar bocor dibocorkan ke anaknya tahu, dan akhirnya gimana caranya kecintaan Nabi Yakub atau bapaknya itu tidak pada Yusuf aja. Yusuf akhirnya diasingkan dan itu dimasukkan sumur dan seterusnya, akhirnya dijual dijadikan budak. Itu petakannya di situ, jadikan budak. Nah, Nyilala jadi budak, dia masih tokoh dia. Pemuda tadi sejak kecil dia jadi budak. Tapi oleh bendahara kerajaan dijadikan anak angkat. Dan semua itu patuh terhadap Tun An Anum kalau nggak salah. Itu patuh, dia sendiri nggak patuh. Bahkan anaknya Tun An Anum itu yang malah menghormat sama Nabi Yusuf. Ini masih muda kayak gitu. Dan pada akhirnya dia digoda oleh Zulekha, istri daripada bendahara kerajaan Abdul Aziz ya. Jadi itu digoda sampai dia yang minta di surat nomor 33 dia minta, ya Allah lebih baik saya di penjara daripada saya nanti akan tergoda oleh tipu daya dan seterusnya. Nanti kalau saya kena saya condong jadi orang yang rugi. Akhirnya di penjara. Karena dia adalah ahli mentakwil mimpi, disitulah dia punya sesuatu yang positif. Jadi di dalam penjara itu dengan liku-liku dia adanya pemberontakan, terus ada orang yang istilahnya pemuda yang ingin tahunya tinggi. Jadi keingin tahunya tinggi itu adalah pemuda yang dia mimpi jadi di kerajaan dia mimpi membawa anggur, satunya mimpi membawa roti yang dimakan oleh burung. Akhirnya yang bawa anggur adalah tetap jadi anunya kerajaan, sedangkan yang ini disalib mati. Dan disitulah ada di ayat berikutnya, di ayat 43 disebutkan adalah ada mentakwil mimpi yang tidak ada yang tahu kecuali dia. Akhirnya dia bisa menakwil mimpi sapi gemuk dimakan oleh sapi kurus dan tangkai hijau sama tangkai yang kering. Di ayat yang berikutnya 47 itu adalah nanti saat menanam, saat di gudang tangkainya jangan dipotong kalau nggak perlu. Nah itu yang sebetulnya kita kalau punya buah, yaitu buah anggur atau yang lainnya, supaya awet, supaya kita nggak makan awet dan lain, tangkainya jangan dilepas. Kalau dilepas itu cepat bosok. Nah, itu ilmunya Nabi Yusuf. Nah, itu akhirnya terus dia minta jadi pejabat. Yusuf itu minta jadi pejabat. Itu di ayat nomor 55. Sehingga itu dibuat
referensi oleh para bapak-bapak yang pejabat-pejabat minta ke atasan, saya minta pejabat, oh enggak apa-apa karena saya meniru Nabi Yusuf, karena Nabi Yusuf adalah minta pejabat, ada saya minta jadi bendara, itu minta dia, itu di surat nomor 55. Itu bisa nanti kalau mau debat dengan pimpinan, loh ini loh saya boleh minta kok, apa Nabi Yusuf, itu yang hanya dibuat referensi oleh orang-orang, jadi dicomot dipakai itu. Nah, itu adalah namanya pemuda di Nabi Yusuf, sampai itu dan terakhir sampai ketemu keluarganya dan lain-lain. Identitas pemuda berikutnya adalah dari yang pintar. Lah yang pintar ini adalah Nabi Daud. Jadi Nabi Daud ini jadi raja, atau kalau di sana disebut King David. Bahkan ada patungnya, ada pakai cuku lele ya kalau di Palestina, saya melihat sendiri di sana. Jadi ada patung cuku lele dan King David, ada kuburannya juga. Nah King David itu atau Nabi Daud itu dulu waktu perang itu adalah dia mengalahkan, jadi Nabi Talut itu disuruh perang oleh Nabi Samuel. Nabi Samuel itu setelah Nabi Musa, setelah peninggalan Musa. Nabi Samuel mengangkat Talut jadi raja untuk membunuh Jalut. Udah dipersiapkan dan lain untuk memerangi Jalut. Yang terjadi adalah Jalut kalah. Tapi Jalut gak meninggal oleh tangannya Talut. Jalut meninggal dibunuh oleh Nabi Daud. Nabi Daud dengan pemuda yang kecil dia mampu sehingga dia yang jadi raja. Bahkan dia yang diutus dakwah di Israel. Nah itu kehebatan Nabi Daud ya. Itu ada di surat kalau nggak salah di surat As-Saffat kalau ya, surat As-Saffat. Nah berikutnya adalah Nabi Nuh, yaitu dengan kreatif ya, dengan kreatif dia membuat bahtera ya. Jadi membuat bahtera sendiri dan itu diejek karena di tengah daratan dan tidak ada laut, tapi kok merancang untuk membuat bahtera yang begitu besar, dan konon kabarnya dia keluar sendiri, tidak banyak yang menolong untuk membuat itu, dan berhasil. Karena keberhasilan itu dia sudah di dalam surat saya lupa itu Ankabut ya, di surat 14 itu dia menyatakan bahwa nanti yang ngejek saya dia akan terejek dengan sendirinya. Dan dia sangat berdoa kepada Allah bahwa nanti dia akan rugi dengan sendirinya setelah mengejek saya. Dan berhasil. Setelah itu terjadi banjir besar. Dan berangkat banjir besar itu dari dari tungku. Nah, itu adalah dari pemuda yang punya sifat untuk punya kreatif ya. Nah, berikutnya adalah yang terakhir yang positif. Jadi muat positif adalah Rasulullah SAW. Ya, terkenal dengan innama buistu liutamima makarimal akhlak. Dia menyempurnakan itu. Nabi Muhammad itu umur 12 sudah ikut perdagangan oleh pamannya, dan umur 17 bisa kerjasama, bisa kontrak kerjasama, dan umur 17 ke atas sampai sebelum kawin sampai 22 itu kerjasamanya makin menghebat, banyak sampai terkenal dengan sifat al-amin karena dapat dipercaya. Yang lainnya yang namanya pedagang itu tipu muslihat itu sudah biasa. Tapi Rasulullah adalah tidak menipu dan lain-lain, dan itu disebut dengan al-amin. Nah, itu adalah pemuda yang punya sifat positif dan seterusnya, itu Rasulullah. Dan yang terakhir dari kesemuan daripada identitas tersebut, maka kita sebagai pemuda, mungkin generasi penerus sebagai pemuda itu nanti harus punya suatu 4 karakter jiwa, yaitu 1 sebagai generator, 2 nanti sebagai nakoda, 3 sebagai batu karang, dan 4 sebagai elang. Jadi sebagai nakoda nanti harapannya adalah bisa mengarahkan kemana pergerakan, kemana itu nanti arah daripada perjuangan, dakwanya dan seterusnya. Terus menggerakkan dengan pakai, kalau generator itu adalah medan magnet dan seterusnya, bergerak ke arah kemana, potensi kemana, mana ada terjadi
kemunafikan, terjadi kezoliman dan lain-lain, itu garda depannya adalah di pemuda. Dan harus punya roadmapnya ya kayak mata elang tadi. Di burung elang itu adalah dari atas itu fokus mana sasaran yang akan dituju, akan tepat, itu roadmapnya di sana. Dan yang terakhir harus kuat, tangguh karena batu karang sehingga terombang-ambing dari sana kemari, dia akan mampu dengan kekuatan yang pemuda. Namun masalahnya satu, godaan pemuda adalah emosinya, emosionalnya itu masih belum bisa terkontrol dengan baik, sehingga perlu adanya link emet antara pemuda dengan ulama. Walaupun sekarang sudah dikembar-kemborkan bahwa kita akan mengikuti ulama-ulama yang mana, itu masalahnya. Jadi kita nunggu komando ulama, jangan sampai nanti salah sasaran. Pemuda harus berarti kuat dan perlu sifat-sifat tadi ya. Jadi identitas dari pemuda harus dikuatin. Saya kira itu cerpen ya. Jadi ceramah pendek ini, mohon maaf, semoga ada manfaatnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.